Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Haji. Mohon waktunya sebentar Ibu. Saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah, yaitu tentang dilema etika dan kejujuran moral dalam mengambil keputusan untuk hari ini Ibu. Mungkin bisa langsung Ibu diawali. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Berdasarkan kasus yang Ibu hadapi, sebagai contoh, membuat nilai siswa harus memenuhi KKM, bahkan mungkin lebih, yaitu adanya dilema etika. Karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika alasan masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Terus yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan, saya sering mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, demi kepentingan orang banyak, maka saya musyawarahkan dulu dengan Dewan Guru agar mendapat pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang berlaku sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah bersikap peduli. Yang berikutnya Ibu, langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Saya mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau situasi tersebut, tujuannya untuk menggali informasi dan mengumpulkan fakta yang relevan, kemudian menganalisis, menguji kebenarannya dengan peraturan yang berlaku, baru mengambil keputusan. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah jika dihadapkan dengan masalah-masalah yang melibatkan kemanusiaan. Banyak toleransi sehingga timbul pandangan bahwa keputusan yang diambil kurang tegas dan sebagainya. Yang berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Saya punya tata kelola dalam menyelesaikan sebuah kasus, kapan, siapa, dan cara menanganinya, yaitu dilakukan oleh sebuah tim penanganan kasus yang sudah saya bentuk. Tim ikut menganalisis, membuat pertimbangan, dan mencari solusi pemecahan masalahnya. Dan tidak ada jadwal khusus memang, tapi juga tergantung dari kasus atau masalah yang dihadapi. Bisa langsung koordinasi dengan guru, bisa melalui tim penanganan kasus yang sudah saya bentuk. Yang berikutnya, adakah seseorang
atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pihak-pihak yang membantu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan saya dalam dilema etika adalah rekan-rekan guru secara perseorangan maupun tim guru yang ditunjuk sebagai tim penanganan kasus. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah langkah atau prosedur pengambilan yang tepat akan menghasilkan keputusan yang bijak, sehingga akan berdampak pada perubahan situasi yang lebih baik untuk membawa kemajuan pendidikan di sekolah. Nah, demikianlah cara saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan dalam memecahkan problem atau masalah atau kasus baik dilema etika maupun rujukan moral. Semoga menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat untuk Pak Happy, untuk Satuan Pendidikan, bahkan untuk teman-teman sejawat kita. Dan Pak Happy bisa menggerakkan teman-teman sejawat untuk bisa memperbaiki proses ataupun kualitas pembelajaran sehingga bisa melayani peserta didik sesuai kebutuhan. Terima kasih Bu atas motivasinya. Semoga saya bisa berubah menjadi lebih baik. Itu. Dan terima kasih atas waktunya wawancara ini. Terima kasih dan saya undur diri Bu. Terima kasih. Sama-sama.